A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tepuk tangan dulu untuk Sahibul Bait. Terima kasih atas tempatnya, menyediakan tempat untuk kita bersilaturahim. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar lagi. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa ini belajar bareng, bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, bukan mau ngasih wejangan. Karena sudah terbukti bahwa nggak ada orang berubah karena sering dengar ceramah, nggak ada yang berubah ya. Diceramahin mulu nggak berubah sih gitu ya. Jadi perubahan memang datang bukan dari seberapa banyak dengar ceramah, tapi seberapa banyak mau latihan dan punya niat gitu intinya. Salawat serta salam juga kita tidak lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai, rileks dulu. Khususan ya kita doakan ibu bapak kita, karena kita dahir kesini kan sababiah orang tua gitu. Orang tua kita, ibu bapak kita pasti punya kesalahan karena manusia biasa, kita maafkan dan kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam musibah juga senantiasa diberikan kekuatan. Dan pagi hari ini kita bermunajat senantiasa dimudahkan untuk sama-sama dialirkan petunjuk, kesadaran, dan pencerahan. Kita santai sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga senantiasa sudah lebih fokus, santai dan rileks. Dan kita boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua supaya semangat. Oke. Kita bahas apa hari ini ya? Ilusi. Oh, ilusi ya. Ngomong-ngomong yang kemarin-kemarin ditonton nggak? Oh, ingat ya? Ya, tapi pagi ini saya dapat ilmu kalau mau awet muda bergaulah sama ibu-ibu, betul ya, Bu ya? Oh, glowing. Ya, soalnya jadi yang muda terus ya. Oke. Hari ini kita akan bicara dalam konteks tentang ilusi. Tapi gini, akan lebih asik sih sebenarnya kalau match dengan apa yang pengen dibahas. Siapa tahu ada pertanyaan, questioning dari apa yang udah kita bahas, dan kita akan relatekan dengan apa yang akan kita kaji di pagi hari ini. Mungkin ada dari ibu-ibu? Mangga, Ibu. Pakai mic, Bu, biar kedengaran. Ini mengenai ilusi kehidupan kan? Ya. Apa relatednya gitu ya? Apa, Bu? Sorry. Apa hubungannya? Oh, okay. Nanti sementara ini kan kita nih hidup di dalam dunia yang nggak baik-baik aja di Indonesia ya, terutama. Terus bagaimana? Di mana-mana juga nggak baik-baik aja. Iya, nggak baik-baik aja. Terus bagaimana kita menyikapi secara spiritual, secara individual, secara sosial? Itu saja. Makasih. Oke, makasih. Keren pertanyaannya dan susah ya. Kayak pertanyaan sidang disertasi ini. Iya bagus, tapi pertanyaannya bagus. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Oke, Bu, saya mau nanya dulu ya. Ini menarik sih. Ada kata baik-baik aja. Ya. Sekarang saya tanya, baik-baik aja sama enggak baik-baik aja yang menentukan siapa? Betul ya? Berarti baik-baik buat saya belum tentu baik-baik buat orang lain. Baik-baik buat orang lain belum tentu baik buat saya. Baik-baik satu community belum tentu baik-baik buat
siapapun itu. Perang baik-baik aja nggak? Baik-baik aja buat yang memutar roda ekonomi jualan alat perang, bener nggak? Iya, untung buat dia, cuan. Betul nggak? Jadi kalau kita ngelihat dalam konteks yang holistik, konteks intinya adalah gini Bu. Kita tuh terjebak dengan statement versus. Ya, contoh. Hidup kadang-kadang diversuskan dengan yang namanya mati. Betul nggak? Lawannya hidup adalah mati. Lawannya baik adalah buruk. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita memversuskan seakan-akan ini punya sisi sendiri dan ini punya sisi sendiri, betul nggak? Betul? Tapi mau gimana punya sisi sendiri, orang dua-duanya tertulis dalam kertas yang sama. Ngomong baik ada di sini, ngomong buruk juga ada di sini. Pertanyaan saya, baik dan buruk ada dalam kertas yang sama nggak? Berarti saat kita mulai merubah tidak ada versus dalam hidup, tapi kita merubah menjadi mitra atau partner gitu. Jadi hidup itu mitranya mati. Kok diam gini sih Ibu? Ya, kayak langsung inget gitu ya, kayak langsung, aduh bentar lagi nih, kayak gitu. Mukanya tuh kayak bentar lagi nih, enggak, tenang ya. Ya, langsung disimak ya. Ya, berarti martabaknya bagus nih ya. Nah, baik itu mitranya buruk. Jadi sekarang pertanyaannya, mau baik atau buruk, mau hidup maupun mati, mau atas maupun bawah, mau hitam atau putih, konteksnya adalah dalam layar yang sama, semuanya konteksnya adalah partnership gitu. Betul nggak? Kan sering kita mengoposisikan. Suami lawannya, makanya berantem mulu. Coba kalau bermitra. Bener nggak? Padahal kan konteksnya partnership gitu. Dan anyway, Ibu dan Bapak, dalam hidup semua orang need help, titik, udah. Gak ada yang gak need help dalam hidup gitu. Maka kuncinya kalau kita mau bicara dalam konteks itu, semua ini dalam satu kesatuan yang kita gak pernah berpisah gitu. Makanya dalam bahasa Quran, aku ciptakan pasangan, bukan berbenturan, bukan. Iya. Makanya di surat 51 ayat 49, aku ciptakan segala sesuatu pairing. Berarti kalau pairing, maaf, sehat lawannya sakit nggak? Bukan, mitranya. Nah, berarti sekarang saya tanya, sakit, sehat, dua-duanya akan terjadi nggak? Kalau kita nggak memitrakan itu semua, kita pengen yang baik terjadi, waktu yang buruk kita tolak. Dan konteks baik dan buruk itu tergantung dari hukum yang kedua, namanya relativitas. Semua tuh relatif. Karena konteksnya bahwa baik sekarang belum tentu baik yang akan datang. Buruk sekarang belum tentu buruk yang akan datang. Maka kalau kita melihat hukum relativitas dan berpasangan dalam satu kesatuan, ini seperti kalau dalam Tao Te Ching itu disebut yin yang. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Kita nggak bisa melawan ini gitu. Jadi nggak bisa pengen punya pasangan, tapi nggak pengen ribetnya, nggak mungkin Bu. Benar nggak? Nggak mungkin. Karena kita akan menerima dalam konteks yang namanya konsep holistik, whole, utuh. Aku tuh sukanya kamu gini, yang gak sukanya gini. Berarti ditolak setengahnya. Benar nggak? Tapi kalau kita ngelihat ini dalam satu kesatuan yang nggak pernah terpisah, bahwa mau itu baik-baik saja, nggak baik-baik saja, semuanya hanya mau berbicara tentang konteks yang namanya realitas. Dan realitas itu bebas nilai. Karena sejatinya yang datang ke kita semuanya sebetulnya adalah netral. Oke? Oke, ini? Oke. Jadi
Ya, tar, susahnya gimana maksudnya? Oh iya, berarti menjadi netral itu adalah proses kita seumur hidup nggak? Itulah hidup gitu. Karena untuk menjadi netral ini adalah nggak bisa kalau kita tidak melatih, nggak bisa. Hidup adalah bagaimana terus-menerus kita menjaga di dalam konteks yang namanya di titik netral. Maka hidup itu selalu memiliki hukum yang berikutnya namanya dinamis. Ini kalau saya pinjam ke leluhur kita nih ya. Ada satu filsuf Jawa, itu namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, dia selalu bilang gini, Bu. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu setengah kaya, mau kamu pejabat, mau kamu tukang apa, rumus hidup cuma ada satu, mulur mungkret, kadang ngembang, kadang ngempis. Udah nggak bisa nggak? Siapapun. Oh, bukan kurus gendutnya sih. Iya, yang gendut terus juga ada sih. Oh nanti ngomong body shaming nih gitu. Ya, aduh saya tuh nggak ngomongin body shaming sih sebenarnya gini. Iya, ibu-ibu mainnya fisik deh. Nggak gini, maksud saya mulur-mulur itu nggak bisa nggak. Semua orang pasti akan mengalami sebentar senang, sebentar sedih. Iya, semuanya begini. Betul. Jadi hidup itu selalu begini nih. Nah, jadi maksud saya kalau lagi di sini jangan dipegang. Pengen di sini terus nggak bisa. Kalau lagi di sini jangan dipegang juga. Maka kenapa letting go any situation itu yang paling perlu sih. Karena saat kita pengen di sini terus pasti akan ke sini, kita bukan benci sama titik bawahnya, tapi nggak mau ada karena aku pengen di sini. Padahal hidup ini nggak sesuai dengan maunya kita. Karena realitas itu nggak bisa kita atur gitu. Realitas yang shaping us gitu. Kita yang lagi dididik sama hidup gitu. Makanya ibu-ibu mau ngomong hidup atau ibu-ibu mau terjebak dalam drama hidup, udah gitu aja. Kalau pengen megang terus di sini disebut yang namanya drama. Makanya yang kemarin kita bahas, drama hidup itulah yang disebut ilusi. Jadi hari ini tuh banyak orang yang nggak hidup sih, banyak yang menghidupkan dramanya. Makanya baru dari bangun tidur drama mulu hidupnya. Seru. Sip ya? Oke ya? Contoh. Ada tipikal orang di resolusi rendah, dia akan selalu menggunakan sistem yang namanya short thinking. Jadi mikirnya tuh pendek. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh emosi. Jadi kalau emosinya menguasai, biasanya long term critical thinkingnya nggak dipakai gitu. Contoh saya mau nanya nih, ya supaya nanti kita ngerti urusan masalah baik-baik atau nggak baik-baik. Pertanyaan saya balik, ini yang paling hektik aja. Perang, baik buruk? Tergantung. Buruk. Nah, pertanyaan saya, tergantung nih kita mau ngelihat dalam in short period atau dalam long term period gitu. Kita buktiin ya. Kita buktiin. Jawaban sementara buruk ya. Ya, nggak apa-apa sih. Itu jawaban memang resolusi rendah, nggak apa-apa. Ya, jawaban ordinary people gitu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau jawab gitu temannya banyak berarti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu menikmati teknologi yang namanya Zoom meeting, Instagram, WhatsApp. Dulu kalau mau ngirim pesan, tek ke toko buku, ngambil kertas, cek, masuk ke kantor pos, nyampe, tunggu pulang. Itu mau message-nya sampai dan saling membaca itu bisa 1 bulan, 2 bulan kalau jauh, betul nggak? Yes. Sekarang centang 2 biru nggak dibaca 1 menit bisa ngamuk. Kemana sih gitu? Bukan ini kata yang dulu-dulu. Kan saya nggak ngalamin yang tadi saya cerita, enggak. Ini saya baca sejarah, Bu. Saya nggak tahu sih bener atau enggaknya. Ini mah dongeng. Tapi ibu-ibu ngeiyahin kan gitu ya gitu. Oh enggak. Oke, sekarang saya tanya.
dengan hadirnya Zoom meeting, dengan hadirnya teknologi, handphone, kita merasa dipermudah nggak hidupnya? Pertanyaan saya, ini semua nggak akan ada kalau nggak ada Perang Dunia II. Karena Perang Dunia II melahirkan orang yang namanya Alan Turing. Alan Turing yang menciptakan komputer, komputasi dimulai dari saat itu dan sampai sekarang. Berarti in a long run, semuanya tetap yin yang nggak kira-kira? That's it. Jadi makanya, hukum yang nggak bisa lepas berikutnya disebut paradoks gitu. Everything is always paradox gitu. Nah kalau kita terjebak dalam makna lama, itu yang membuat kita terjebak dalam drama yang lama. Jadi jangan-jangan tubuhnya membaru, zamannya membaru, tapi mindset concern thinkingnya nggak membaru gitu. Masih menyimpan dengan drama lama, maka hidupnya banyak, aduh kalau dulu, di dulu mulu hidupnya. Gitu. Sehingga dia tidak bisa menerima realitas. Gitu. Dapat ya? Makanya berarti yang terjadi pada hidup kita, kata kuncinya cuma satu, bagaimana aku memaknai. Contoh-contoh, ibu-ibu masa lalu bisa kita rubah nggak? Hah? Hah? Ya. Nah, ciri-ciri orang yang ordinary people yang nomor 2 ya, ciri-cirinya nih. Ya. Langsung jawab benar. Itu udah pasti ordinary people aja. Tapi nggak apa-apa, banyak temennya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kalau langsung jawab, emosi yang bermain nggak? Makanya Bu, jempol lebih dekat ke handphone daripada otak ke handphone. Maka jempol ngebalas sama mikir lebih cepat responsif komen gitu kira-kira. Anyway. Nah sekarang kita balik nih. Konteksnya. Ya sampai sini oke? Oke? Dapat nggak ini? Dapat. Masa lalu yang kita nggak bisa rubah faktanya. Fakta bisa kita rubah nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita rubah apanya? Aku memaknai faktanya. Itu yang sudah aku rubah sekarang. Berarti dalam hidup ini bagaimana kita pinter-pinternya merubah makna lama. Jadi kalau dulu sebel banget ngeliat orang ini, tapi mulai ngerti belajar gini-gini lumayan gitu misalnya. Dia udah bukan nyebelin. Ibu-ibu sorry itu saya ya, ini perlu disadari juga. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan gak ngasih hasil. Yang dia kasih adalah kesempatan. Jadi ibu-ibu kalau minta, ya Allah berikanlah aku orang jadikanlah aku orang sabar. Allah gak akan ngedatengin sabar, tapi memberikan kesempatan untuk jadi orang sabar. Oke? Berarti saat kesempatan itu datang untuk membuat kita sabar nggak? Dulu belum ngerti ini, jadi benci sama orang. Begitu ngerti ini, ya ampun ternyata dia datang untuk jadi guru kesabaranku. Belakangnya pret gitu kira-kira. Iya, ngerti teori-teori aja sih, diterima mah enggak juga sih gitu. Oh iya dia adalah guruku gitu ya. Oh sabar, Indonesia itu orang yang paling dermawan Bu. Iya, dicuri ininya diam, betul nggak? Iya, ya udah kita ngomong gitu aja biar gampang ya. Kenapa? Nah, antara sabar, ikhlas, tawakal, bodoh, bego, tipis memang. Dan itu base dari knowledge-nya kita masing-masing gitu. Dan yang perlu kita sadari bahwa kita nggak pernah menghidupi hidup orang lain sih. Dan saat kita terbebani sama beban orang lain dan tidak atau mengambil beban yang bukan beban kita, nah itu ordinary people tadi gitu. Sehingga ya balik lagi, tidak bisa ada yang merubah kita menuju kepada konteks penerimaan realitas kecuali aku mampu merubah maknaku yang lama. Jadi maaf ya Bu, hijrah itu bukan ganti baju, tapi ganti konsep pikiran gitu. Aku tuh udah hijrah dari hitam-hitam ke putih-putih, tapi pikirannya gitu-gitu juga, nggak hijrah namanya. Itu namanya ganti baju. Bukan ganti konsep, bukan ganti keyakinan, bukan ganti belief system gitu. Oke? Sip ya? Berarti kita banyak terjebak oleh ilusi nggak? Iya nggak? Iya, dari mana datangnya ilusi? Betul kan? Makanya kalau kita nanti tahu the source of illusion, kita akan ngerti bahwa ya elah, ternyata nggak gitu juga ya gitu.
Ternyata selama ini kita lagi ngeributin yang nggak ada, yang nggak jelas, yang nggak eksis gitu. Bu, masa lalu eksis nggak? Ih, kemarin ada nggak? Kan udah lewat. Realitas hidup itu cuman sekarang. Jadi kalau sekarang kita sibuk sama hari kemarin, problemnya kemarin, eksis nggak? Berarti kita sibuk ribut sama yang nggak eksis. Gimana nyelesain sesuatu yang nggak ada? Duh, ini bagus banget meresap gitu. Iya, set, langsung set gitu, itu bagus, set dapat gitu. Oke. Nah, itulah kenapa kalau kita pinjam dalam teologis, dalam perspektif agama, agama itu cuma jadi jembatan aja sih. Agama adalah jembatan untuk kita bisa menerima realitas titik. Urusan beragama tuh bukan rajin sholat, rajin puasa, umroh, haji. Bukan, Bu. Pak, itu toolsnya. Itu jembatannya. Ujung dari semua mau sholat, puasa, umroh, haji lah terserah. Nerima realitas titik. Nerima bahwa la ilah, haillallah, tidak ada ilusiku, tidak ada keinginanku, tidak ada ekspektasi, kecuali Allah sang realitas itu sendiri gitu. Makanya yang menarik kalau kita tidak holistik dalam beragama misalkan, sibuk di jembatan, tapi tiap realitas yang terjadi ditolak mulu gitu. Jadi kalau kita mau mempertanyakan ngecek keislaman misalnya, simpel aja Bu. Orang yang makin Islam, makin gak komplain sama hidupnya. Udah gitu aja. Kalau orang banyak komplain sama hidupnya, mau sholatnya rajin, belum Islam namanya. Makanya dia melibatkan jiwa. Jadi kalau sholat tanpa jiwa, namanya senam. Bener nggak ini? Oh, lagi senam. Kenapa jiwanya nggak ada gitu? Lagi mana mau jiwanya ada? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3, kayak gitu nggak? Itu ordinary people namanya. Sip ya? Puasa tanpa jiwa namanya diet gitu. Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata gitu. Dan sekarang yang jadi concern orang tua sama anaknya yang ditanya, nah udah sholat atau belum gitu. Dikit loh orang tua yang nanya, nah hari ini happy nggak? What you feel? Apa feeling kamu gimana? Kamu helping other nggak? Kamu releasing something nggak? Kamu dapat konflik apa? Itu nggak ditanya Bu. Karena mindsetnya kalau udah sholatnya rajin, soleh gitu. Sama kayak ibu-ibu pengajian, pulang pengajian, dia aku solehah banget, foto cetek, belum. Iya, itu mah baru pengajian, belum solehah, belum gitu. Nah jadi hari ini banyak orang yang nggak bisa bedain mana simbol, mana fungsi. Nggak bisa bedain mana jembatan, mana titik sampai. Nggak bisa bedain mana gula, mana manis gitu. Akhirnya sibuk dengan warna gulanya, merek gulanya, tapi lupa sama value-nya bahwa konteksnya adalah manis gitu intinya. Sip ya? Iya, pikir dulu. Sob, kita mikir dulu sampai zuhur, Bu. Oke, Bu, kita boleh bahas agak lebih dalam dikit nggak? Oke, dikit ya. Dikit aja. Kan gini, kita udah berapa kali ya? Ada 10 kali? Lebih ya? 20 ada? 20. Enggak lah ya, 10 ya? Ya oke. Tapi ibu-ibu pengajian udah lama kan? Udah sip, ya nggak apa-apa. Dah. Nggak, pintar tuh nggak terlalu penting sih. Yang penting kecerdasan emosinya membaik. Iya, bener. Serius Bu. Karena kecerdasan intelek akan memengaruhi kita cuma 4%. 40%-nya kecerdasan emosi. Tapi kalau emosinya bagus, jangan bodoh-bodoh amat juga, jangan sih. Jangan, pusing juga punya teman gitu ya. Pinter banget, tapi emosinya nggak bagus, nggak asik juga kita temenannya gitu. Jadi konteksnya semuanya dalam keadaan yang selaras gitu. Oke. Saya mungkin mau mengajak ke ilusi 2 di sini, agak deep dive dikit. Ibu-ibu anyway, kita nggak harus cepat-cepat ngeberesin modul, nggak apa-apa ya. Step by step, tapi get it gitu. Karena yang penting itu get it-nya. Karena once kita get it, kita bisa mengaplikasikan. Dan wadah kita nggak ada yang sama. Jadi ibu-ibu nggak usah ngerti semuanya, tapi kira-kira yang dibutuhin dan sparkling saat itu dibutuhkan, fokus di situ. Oke? Karena nggak mungkin semuanya sama bareng ngerti, nggak mungkin. Jadi pulang pengajian nggak usah nanya, ngerti nggak? Nggak usah, udah biasa aja. Nah, soalnya beda-beda ngertinya. Nah.
Begitu temannya ngerti, terus dianya enggak, aduh aku nggak ngerti, itu jadi minder nanti ya. Udah nggak usah ditanya-tanya, nggak usah. Oke. Nah, concernnya gini, aduh bentar Bu, ini kok mati ya? Bentar ya. Wait. Up. Claim. Nggak bisa nih. Dikit lagi. Bentar. Aman ya? Oh ya, oke. Sip. Oke, sip. Tadi nge-freeze sedikit. Oke, gini Bu. Kalau pinjam dalam konteks yang namanya tradisi Islam, saya selalu mau mengulang-ulang bahwa hidup itu pada dasarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke? Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Pertanyaan saya, gimana mau kembali ke Allah? Pertama, kalau aku nggak kenal. Yang kedua, gimana mau pulang ke Allah kalau aku nggak tahu alamatnya? Karena orang membunyikan Allah belum tentu paham, apalagi mengalami gitu. Jadi orang yang oke itu bukan masalah sering tiap hari Allahu Akbar, belum tentu loh Bu. Oh iya, kenapa? Karena itu baru membunyikan nama Allah. Karena Allah itu bukan untuk dibunyikan, tapi untuk dihidupi gitu. Untuk direfleksikan. Untuk dirasakan menjadi bentuk rasa, dan akhirnya konteksnya adalah bagaimana bukan menyebut tetapi quote and quote menjadi gitu. Being. Makanya kita disebut human being. Nah, tapi konteksnya nggak bisa enggak. Kalau pinjam dalam tradisi tasawuf itu dibilang, gimana kamu mau pulang ke Tuhan, kamu nggak tahu Tuhannya siapa. Orang sekarang kan langsung diajarin sholat, nggak tahu nyembah siapa. Pokoknya Allah aja. Betul nggak Bu? Sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ini based on research juga. Di tradisi Islam, sholat itu tetap nomor 2, mau nggak mau, suka nggak suka. Nomor 1-nya tetap syahadat. Bagaimana aku akan mengenal dan bagaimana aku akan mengingat, sholat itu kan artinya remembering, reminder. Ibu-ibu jangan lupa ya, Quran itu disebut reminder. Reminder itu pengingat. Reminder sama warning itu beda tuh. Memperingatkan itu bukan, woi bukan, tapi reminder. Sekarang saya tanya, kalau reminder berarti something we forget, betul nggak? Betul? Berarti kalau something we forget, essentially-nya ada nggak sebenarnya? Nggak kompak jawabnya. Gini. Reminder means mengingatkan ulang. Jadi Quran sebagai peringatan bukan, woi, bukan, ngingetin ulang. Berarti kalau mengingat reminder, si sesuatu yang kita ingat udah ada belum? Udah. Jadi ibu-ibu datang ke sini sebetulnya mau mengingat apa yang udah ada, cuman lupa. Tapi ini nggak ada urusan sama umur, nggak ada. Iya, karena nanti kita ngerti bahwa kita tuh semua amnesia aja sih. Iya lupa. Makanya Quran banyak nggak isinya? Ingatlah. Berarti kalau ingatlah, sesuatu udah ada belum? That's it. Makanya segala sesuatu yang ibu-ibu terima sekarang already udah ada di dalam sebelumnya. Cuman nggak ngeh. Berarti semua ini urusan ke dalam nggak kira-kira? Maka semua pembelajaran untuk diri sendiri nggak kira-kira? Jadi ibu-ibu tadi ngetawain siapa? Nah gitu. Iya bener loh. Once kita udah bisa ngetawain diri sendiri, itu udah pas. Serius. Karena segala sesuatu yang udah kita terima, biasanya kita enjoy untuk melakukan itu. Karena Bu maaf ya, hari ini banyak orang yang nggak bisa nerima dirinya seapa adanya. Karena dia perlu validasi terus gitu. Karena memang terdidik untuk divalidasi. Harus gininya, harus gitu loh. Udah tuh, kita tuh penuh program itu gitu. Oke? Nah, sekarang saya tanya, berarti ilaihi rojiun ke tempat yang asing atau ke tempat yang familiar? Mantap. Cepet nih pinternya, asik ini. Pintar.
Jadi ini kita kembali pintar. Ya, aku mau kembali pintar gitu. Dasarnya pintar. Iya, karena dasarnya lillah. Oke? Clear ya? Sekarang saya tanya, kalau kembali ke tempat yang familiar, susah nggak harusnya? Ya enggak lah. Mau jalan-jalan kemana, pulang ke rumah, nggak akan lagi pakai Google Maps, kecuali ngecek macet sih. Tapi tahu bahwa ke kanan, ke kiri, nyampe. Kenapa? This is my familiar place. Jadi Bu maaf ya, kalau sekarang orang terasing dengan Allah, aneh. Karena seharusnya Allah adalah sesuatu yang paling familiar. Orang itu sumbernya kok. Paham nggak maksud saya? Kita belajar konsepnya dulu ya. Oke. Supaya nanti kita ngerti, semua orang pada dasarnya punya kesempatan yang sama, semua orang punya percikan yang sama, dan nggak ada bedanya. Jadi kita semua ini yang beda cuma di drama hidupnya, udah gitu aja. Kita semua adalah sang hidup yang dipisahkan oleh drama hidup kita masing-masing. Jadi orang sulit orang sulit menikmati hidup karena tertutup oleh drama. Berarti begitu brojol lahir langsung dikasih drama nggak? Iya. Siapa yang ngasih drama? Nah, udah. Jadi sumber drama semuanya lah Bu. Sumber drama itu datang dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebenarnya drama eksternal. Eksternal. Tapi kita anggap itu sebenarnya. Oke sampai sini? Sip ya? Sekarang saya tanya, berarti kalau Allah ini tempat kembali, kalau Allah ini ilaihi rojiun, sekali lagi aja, sesuatu yang awam, asing atau familiar? Super familiar. Makanya disuruh ingatlah ketika. Nah, pertanyaannya, kalau ini adalah tempat familiar, berarti dia adalah wadah dari segala sesuatu. Berarti pertanyaan saya, ilaihi rojiun itu ke tempat yang jauh atau dekat? Dekat atau dekat banget? Gak ada jarak, Bu. No time and no space. Nah, sementara sekarang orang mikir, hidup, mati, pulang. Betul nggak? Jadi mau pulang nunggu apa dulu? Mati. Oke? Nah, pertanyaan saya berikutnya. Berarti kita perlu mati dulu nggak untuk pulang? Hah? Perlu mati dulu nggak untuk pulang? Enggak lah. Pun nanti mati ini nanti banyak perspektif sih. Oke? Sip ya? Contoh. Kalau Allah sang maha meliputi, berarti segala sesuatu mungkin nggak di luar dia? Mungkin nggak? Nggak mungkin orang dia meliputi. Pertanyaannya, segala bentuk yang menjadi makhluk itu nggak mungkin lepas dari liputannya, nggak mungkin. Dalam perspektif ini, kita semua ada di ruangan yang sama nggak? Berarti kita sama ruangan dekat nggak? Diliputi di dalamnya. Meskipun di dalam tuh ya oke lah, oke sih. Tapi inti saya, maksud saya mau di sini di dalam ruangan nggak? Di sini? Di sini? Di mana yang nggak di dalam ruangan? Gak ada. Kan kalau luar ngomonginnya Allah yang lebih besar nih. Allah tuh yang punya ruangannya lah gitu kira-kira. Kalau Allah adalah sang maha ruang, berarti siapapun di luar dia adalah yang mengisi ruangannya. Berarti antara kita dengan Allah, mati? Oh, akhirnya ini mati ya. Kalau kita nggak ada jarak sama Allah, Ya. kenapa kita semua mencari-cari itu? Iya, itu yang aneh justru. Karena nggak ada kesadaran bahwa Kenapa kita mencari-cari terus? Karena kita sibuk di dalam drama. Jadi semakin dramanya hidup, semakin jarak dengan Allahnya seakan-akan jauh. Lupa. Oke? Aduh, oke nggak ini? Dapat? Dapat ya?
Nah, maka saya selalu pengen mengulang-ulang, puntennya ini kalau saya ulang 2 atau 3 kali, untuk kita lebih ngerti lagi bahwa menuju kepada Allah itu bukan movementnya, bukan jaraknya, bukan jauhnya, tapi kesadarannya. Untuk menyadari bahwa Dia adalah sang sumber, dan sumber itu kita nggak pernah bisa kabur dan nggak bisa lepas. Jadi nggak akan ada yang pernah jauh dari Allah dan menjauh dari Allah sesuatu hal yang nggak mungkin. Seperti kita dengan oksigen. Nggak usah jauh-jauh ke Allah lah. Ibu bapak, begitu kita lahir pertama kali apa yang kita lakukan? Breathing. Begitu selesai mau mati, apa yang terakhir kita lakukan? Hidup adalah drama di antara nafas awal dan nafas akhir. That's it. So the essential of life bukan dramanya, tapi nafasnya. Betul nggak? Sekarang pertanyaan berikutnya. Seberapa conscious dalam sehari kita bernapas? Sampai napas aja nggak ingat, saking sibuknya drama gitu. Udah nggak usah ngomongin Allah dulu yang jauh nih. Bu maaf ya, mau punya Lamborghini 7, Villa 10, nggak punya napas, dikafani tetap. Bener nggak? Kita lupa sama the source, kita lupa sama primary, sibuk sama yang secondary-nya. Satu, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Satu. Setiap breathing, inhale, exhale, sang hidup kita lupa karena kita sibuk dengan drama hidupnya gitu. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke. Ini kayaknya mulai ada napas. Resapi. Dapat ya? Sip ya? So nanti kita akan ngerti juga bahwa konteks yang namanya apapun itu sumbernya nggak bisa lepas dari sumber yang sama gitu. Meskipun si nama, ingat loh ya, nama sumber dan sumber dua hal yang berbeda. Substansnya air bisa kita kasih nama aqua. Aqua sama dengan air nggak? Ih. Substannya air. Dikasih nama sama dengan air nggak? Enggak. Ibu minum nama, minum air. Iya, kenapa beda namanya jadi berantem gitu? Oke nggak ini? Jadi kalau sekarang beda merek berantem, berarti nggak inget. Dia lagi lupa. Jadi kalau ibu-ibu ketemu orangnya belin apa, maklumi kenapa? Lagi lupa. Meskipun udah 70 tahun sih nggak apa-apa juga. Kan lupanya akut. Oke sampai sini? Jadi urusannya tuh bukan nggak ada, bukan jarak, tapi ingat atau enggak. Makanya kenapa dirikanlah sholat untuk mengingat. 20 ayat 14. Zikr namanya. Tapi sekarang sholat bukan wahana mengingat, Bu. Wahana keharusan karena kalau enggak enak sama temennya gitu. Cuma tetangga gini. Dan yang lebih nggak asik tetangganya yang nggak sholat, yang pusing gua gitu. Ini nggak sholat, ini neraka gitu loh. Jadi musingin keyakinan orang lain. Betul nggak? Jadi saat external world jauh lebih penting, happiness-nya kapan gitu. Jadi indikator parameter ibu-ibu, orang yang udah tidak terjebak sama ilusi apapun, nomor 1, nggak rese sama keyakinan orang, udah itu nomor 1. Mau gitu, ya udah. Ya udah gitu. Iya. Ini kan tren banget Allah gini. Ngelihat temennya rukunya beda dikit. Pas selesai sekedar mengingatkan tadi ruku kurang 2 derajat. Nyebelin banget ya. Benar nggak? Ini udah capek banget gitu hidupnya. Duh kenapa ya ini mati-mati? Nah udah. Ada nggak yang gitu Bu? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Paham ya? Oke ya? Berarti Allah dekat, kita harus ngerti mekanismenya nggak? Iya. Yuk, pelan-pelan ya. Nih, pelan-pelan.
Dan nih, habis dari sini masa pengajian rajin, tapi tiap doa kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu. Siapa yang di atas? Kayak jauh gitu. Kayak ketemu Allah tuh di mana gitu. Sip ya? Oke. Kita melihat dalam konteks proyeksi namanya. Saya gambarin dulu, nanti pelan-pelan kita ngerti, pelan-pelan. Allah itu adalah aku satu, source. Oke? Ini teorinya dulu nih. Dia memproyeksikan memercik menjadi aku dua, namanya ruh. Dia diberikan aplikasi, ini aku dua, aku tiga yang namanya jiwa. Dibungkuslah dengan jasad. 1, 2, 3, 4 punya account TikTok namanya aku 5 gitu. Oh, sekarang ada Maya kan? Ibu kalau lagi zoom-zooman itu nggak ngelihat orang, yang ngelihat layar. Bener nggak? Iya. Sekarang kalau saya di zoom pakai avatar, kambing lah apa. Ibu lagi ngedengerin kambing ngomong nggak? Nggak tahu. Betul nggak? So nanti kita akan ngerti, hati-hati sama panca indera. Karena itu sangat menipu. Ibu maaf ya. Once ibu-ibu lagi tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya deep sleep. Di mana identitas? Gak ada. Di mana nama? Di mana religion? Di mana kekesalan? Sakit gigi aja nggak ada di situ. Betul nggak? Once we deep sleep, chaotic, apa, gak eksis. Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti, oh ternyata di dalam aku so many layer gitu. Layernya tuh banyak banget. Nanti ketukar yang aku anggap benar, ternyata ilusi. Kenapa? Karena begitu kita ngelihat sesuatu, mau nggak suka, kita banyak banget distorsinya gitu. Nah sekarang saya tanya, 1, 2, 3, 4, 5, ini kira-kira satu kesatuan nggak? Iya, itulah namanya tauhid gitu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Bukan kesatuan. Bukan satu, bukan. Kalau satu bisa dibagi dua, jadi ada Allah setengah dong nanti, nggak bisa. Tapi satu kesatuan. Berarti bisa terpisah nggak? Nggak bisa. Nah, pelan-pelan ya. Duh ini kalau ada senter lebih enak sih. Lampu gitu. Ibu bisa ngelihat bayangan tangan saya nggak? Gimana ya? Ada? Oh kayaknya bukan bayangan, ibu pakai kacamata dulu coba. Ya, ini ada bayangan nggak? Ada. Oke, tipis ya. Ya oke. Ya kebayang lah tapi ya. Oke, gini. Nih, ada ya? Oke. Sekarang ada berapa elemen di sini, Bu? 1, kertas. Oke. 2, bayangan. Oke. 3, tangan. Tapi yang paling primer apa coba? Cahayanya. Kan kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangan. Iya, primer. Iya. Paham ya? Kita akan agak panjang di sini sedikit aja supaya kita ngerti. Nah, ulang ya. Ada cahaya. Itu kalau pakai handphone lebih ini nggak ya? Taruh. Hopefully. Nah. Ada? Dah ya. Dari nol ya. Dah. Ini ada bayangan nggak di situ? Ada. Kalau gini? Ya nggak, ceritanya belum ada ini kan, belum ada ini ceritanya. Ya belum gitu.
Begitu ada ini, oke. Sekarang saya tanya, bayangan itu kertas bukan? Cahaya, efek sinar. Coba dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dengerin. Nih biar gede tuh. Ada bayangan ya? Oke. Bayangan itu kertas bukan? Bukan. Bukan ya? Nah. Bayangan itu tangan saya bukan? Udah kita jawabannya iya atau enggak gitu aja dulu ya. Udah jangan aneh-aneh, jangan aneh. Yes or no question ya. Dah. Ya, ulang. Bayangan itu kertas bukan? Tangan? Cahaya? Bukan. Bukan dong. Berarti bukan semua. Sip. Betul. Karena kalau bayangan ini cahaya, saya gini ada nggak? Nggak ada. Tapi begitu saya gini ada nggak? Berarti bayangan tercipta nggak? Gini. Bayangan ini tercipta atau refleksi? Ya, ulang. Iya, ulang. Ya. Ini pokoknya after ini nggak ngerti juga, mending udahan lah ya. Ya, udah aman. Sip ya. Kenapa? Tapi kan si bayangan nggak menciptakan kan? Tapi dia reflection aja gitu. Benar nggak? Sekarang mau saya giniin, itu dari cahayanya nggak? Bukan. Tetap semua ini adalah refleksi. Oke? Jadi kertas bayangan bukan? Tangan bayangan bukan? Cahaya bayangan bukan? Tapi tanpa semuanya nggak mungkin ada bayangan. Ini yang disebut tauhid. The whole concept. Yes. Iya. Benar. Iya. Dapat ya? Dapat ya? Sehingga kalau tangan saya gerak, bayangan ikut gerak nggak? Cahaya? Iya. Oke? Begitu bayangannya, begitu tangan sayanya nggak ada, cahayanya tetap ada nggak? Ada. Itulah ruh. Ya, ulang. Ulang ya. Gini. Waktu kita tidur, kita ada nggak? Eksis nggak diri kita? Hah? Gini. Waktu ibu-ibu tidur, sadar nggak? Ulangi. Ya gini. Oh, yang salah pertanyaannya ya? Ya, bener sih. Semua yang salah memang pertanyaan ya, bener. Oh, nggak pernah salah. Bener sih. Bener. Saya setuju itu ya. Ibu waktu tidur suka mimpi nggak? Nonton mimpi nggak? Berarti tidur sadar nggak? Iya. Sadar atuh. Iya. Ya enggak. Iya nanti mau bawah mau atas terserah lah. Ya, itu tergantung preferensi itu ya. Nah, udah jangan aneh-aneh. Dah, ulangi dulu. Nah, saat tidur nonton mimpi nggak?
Nonton kan? Ibu kalau ditanya mimpi apa? Aku mimpi. Berarti nonton nggak? Berarti ada sesuatu yang menyadari mimpi. Sip? Oke. Sekarang deep sleep lagi nggak mimpi. Kesadarannya ada nggak? Ada. Ya ulang. Ya bingung benar. Tapi Bu kalau nggak bingung nggak ngerti sih, harus bingung. Aduh. Oh ya nggak sadar. Ya oke. Bu saya mau gini, mending ditanya, mending dikasih tahu. Mending ditanya. Karena kalau ditanya, ibu ada mikirnya dulu gitu. Kalau langsung dikasih tahu, ngerti, cepet lupa iya, ngerti enggak, terus pikiran nggak kepake gitu. Sayang. Dan ini bukan urusan benar salah, bukan sih, tapi membangun logic thinking. Karena begitu ditanya, jawabannya tahu 63 gitu misalnya. Tapi ditanya kenapa begini? Udah, berarti dia nggak ngerti prosesnya gitu. Oke? Dah, ulang. Jangan disamain sama suami atau Bu. Ya. Dah. Ulang ya. Ulang. Dalam kehidupan ini selalu seperti ini, Bu. Jadi si cahaya nggak pernah berhenti untuk memproyeksikan, inilah yang disebut kun fayakun. Dia nggak tidur, dia nggak lelah, karena kenapa? Being and happening, dan semuanya selalu dinamis. Maka kita nggak akan pernah bisa ngejar sekarang, nggak bisa. Karena saya ngomong waktu udah masa lampau. Berarti everything always fresh nggak sebenarnya? That's it. Oke? Ini tuh, tapi apa ya gitu? Oke, dapat ya? Dapat ya? Berarti di antara ini semua, yang menjadi eksistensialnya, yang menjadi super primordial, esensi dari semuanya, mau ini semua ada, tapi ininya nggak ada, nggak akan terjadi apapun gitu. So inilah aku dua. This is your true self. Inilah ruh. Paham? Oke? Inilah jiwa. Itu refleksinya, drama. Ini jasadnya. Paham ya? Oke ya? Berarti dari semua ini, sang hidup yang nggak pernah hilang, apanya? Ini. Berarti aku yang sejati, ininya, bayangannya, tangannya atau ininya, ruhnya. That's it. Handphonenya benar. Jadi nanti ditanya. Jadi nanti ujungnya ditanya. Jadi kita apa? Kita handphone, nggak gitu juga. Ya oke lah. Ini oke nggak ini? Oke ya? Sip. Sekarang saya tanya. Ketiadaan ini menghilangkan itu nggak? Paham? Jadi nanti kita ngerti kenapa Tuhan ngasih kita tubuh fisik. Karena hanya tubuh fisiklah yang menahan cahaya untuk mewujud. That's it. Jadi in essential kita semua ini sebenarnya eksis nggak? Nggak, cuman bayangan. That's it. Jadi sebenarnya kita tuh hologram aja sih. Hologram di dalam ilusi yang kita bikin sendiri, yang kita karang-karang sendiri, pusing sendiri gitu. Oke?
korelasinya dengan pada saat kita tidur kan ada Iya. which is kalau kita tidur kan berarti fisiknya tidur, jiwanya tidur, berarti yang menyaksikan itu adalah Iya. 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 Nah, waktu tidur jiwa off nggak? Off nggak? Iya. Ibu-ibu jiwanya pernah mati nggak? Tadi malam kan lagi tidur mati jiwanya. Off. Oke? Maka waktu jiwanya off, ini tetap ada nggak? Ada. Jadi dia tetap bersaksi nggak? Kalau jiwanya banyak guncangan, tidurnya nggak deep sleep, mimpi dia. Dan mimpi cuman pinjam kejadian dari luar yang kita rekam di memori kita. Jadi nightmare. Oke? Tapi kalau jiwanya tenang waktu tidur, dia bisa ke sini nanti. Dan ketika ininya dalam konteks yang namanya tidak bergejolak, dia ngerti bahwa, oh, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan emosi, aku bukan nama, aku bukan status, aku bukan, I am the light. Si ruh. Pertanyaannya, bagi ruh ada masalah baik buruk nggak? Nah gitu. Oke, sampai sini? Aduh, pegel, udah ya, cukup ya. Paham ya? Oke nggak ini? Cek. Kok mati sih? Cek. Get something nggak? Oke. Get something, get. Oke, ulang ya. Ulang. Berarti nih. Ini sebenarnya ada cahaya nggak? Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Kalau mau ngelihat perlu apa? Yang memantulkan. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Berarti ibu-ibu lagi ngelihat tangan saya nggak sebenarnya? Enggak. Pantulan dari cahaya yang kita namain ini namanya tangan. Oke? Pertanyaannya, si cahaya terus ada nggak? Sekarang ada nggak? Maka dia akan tertampak ketika ada yang memantulkan. Itulah kenapa kita perlu jasad gitu. Dapat? Oke? Berarti antara cahaya, tangan, bayangan, dan whiteboard ini satu kesatuan nggak? Sekali lagi, itulah yang disebut esa. Kesatuan. Tauhid. Nah sekarang saya tanya, ada nggak tempat yang nggak ada cahaya? Ya oke sih. Quote and quote, semuanya pasti ada dalam si energi cahaya ini nggak kira-kira? Iya. Paham ya? Nih analogi yang kedua. Ini oke? Oke. Ini matahari. Sumber, source. Dia memberikan sinar kepada bulan. Oke? Malam-malam bulan menyinari sesuatu. Disebut bumi. Pertanyaan saya, begitu ibu-ibu ngelihat bulan, cahaya datang dari bulan nggak? Nah, gitu. Sekarang saya tanya, berapa persen orang begitu ngelihat bulan ingat mataharinya? 1%. Lupa. Paham nggak? Berarti bulan memproduce atau mengeluarkan cahaya nggak? Kenapa? Dia hanya merefleksikan dari matahari, melalui bulan inilah memberikan cahaya. Jadi source-nya siapa? Inilah kalau kita ngelihat orang ngelihat bulannya. Tapi jangan lupa lihat mataharinya. Paham nggak?
Nggak gini loh. Ibu-ibu kalau ngelihat orang ngelihat wajahnya, namanya, merek tasnya, apa gitu nggak? Itulah yang disebut identity. Oke? Sehingga kalau orang ngelihat bulan itu disebut konteksnya adalah bercahaya, padahal dia itu hanyalah reflection. Berarti dalam setiap orang isi esensinya ruhnya yang sama nggak kira-kira? Gitu. Ini begitu ngelihat sedikit ada tanda salib, kafir gitu misalnya. Kan apa sih, nggak asik banget gitu. Berarti dia ngelihat simbolnya tapi lupa ngelihat source-nya gitu. Oke nggak? Sip? Nah, orang yang lupa ngelihat source-nya namanya vampir. Iya. Kenapa coba? Bu, vampir malam-malam hidup nggak? Hidup. Kalau siang? Karena dia takut apa? Matahari. Dia nggak tahu kalau bulan juga datangnya dari matahari gitu. Aku nggak takut matahari, tapi begitu bulan aku takut. Berarti dia nggak ngerti kalau cahaya bulan source-nya adalah matahari. Dapat nggak nih? Hah? Oke? So kalau sekarang ada pertanyaan, siapa kamu? Jawabannya apa? Nama aku bukan? Nama aku bukan? Bukanlah. Sesuatu yang dilekatkan kepada aku. Pikiran aku bukan? Bukan. Perasaan? Emosi? Memori? Bukan. Semuanya hanyalah ada di sini nih. Semua itu adalah bayangannya gitu. Karena kita semua adalah yang menyaksikan itu semua. Nah, dalam bahasa yang lebih gampang, itulah yang disebut consciousness atau kita adalah sang kesadaran. Berarti kita adalah yang menyaksikan. Apa yang disaksikan? Jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Diluapkan melalui tindakan, perlu tubuh fisik. Berarti kita bukan ini, tapi kita ini. Betul nggak? Berarti kalau kita jarang ke sini, kita sibuk di sini, itulah yang disebut dunia ilusi. Kita tuh cuman ribet sama pikiran kita sendiri sih. Karena nanti di sini dibangun apa? Persepsi, keyakinan, memori. Ibu-ibu kalau detik ini memorinya hilang, lupa nama kok. Oh sering? Oh iya, oh gitu ya. Oh iya sih. Ya kalau ada sering udah tahu indikasi ya berarti ya. Iya. Once memori kita detik ini lost, agama nggak tahu, nama nggak tahu, aku nggak tahu, betul nggak? Berarti si memori itu yang membayang-bayangi kesadaran kita, dan memori itu yang ngebuat kita jadi hektik gitu. Paham ya? Aduh ini oke nggak? Oke. Dapat ya? Dapat ya? Berarti kalau ngomongin sang aku, I itu adalah the consciousness itu. Bukan pikiran, bukan perasaan, bukan emosi, bukan tubuh. Kan nafas sang hidupnya. Bukti ruh ada, salah satunya adalah nafas. Apanya? Aku 2. Aku 5 akun TikTok. Makanya orang bisa pakai fake account untuk ngehina orang, bisa nggak? Bisa. Dia pakai fake account, tapi jiwanya tetap nggak? Tetap. Dia mau nge-fake di aku 5, dia akan berdamage kepada aku 3-nya tetap. Nah, sekarang saya tanya, waktu ibu-ibu benci sama orang, yang paling dirugikan siapa? Aku 3-nya. Nggak seharusnya pasti.
Tapi lebih senang memendam hal buruk, kebencian, keirian, kedengkian, susah memaafkan. Karena kenapa? Punya paradigma bahwa dengan melakukan itu aku puas. Padahal itu lagi menutup cahaya sebenarnya. Ininya jadi nggak kebuka. Nah, dalam perspektif ini, shifting dari jasad ke jiwa, jiwa ke ruh, inilah yang disebut haji gitu loh. Kalau kita mau pakai terminologi. Perjalanan menuju Baitullah. Supaya jiwanya tenang, gak terombang-ambing oleh dunia eksternal, itu namanya sholat gitu. Supaya tubuh fisiknya gak terlalu mendominasi, sehingga membuat jiwa tenang, namanya puasa. Dan ketika ini semua terregulasi, jiwanya semakin bersih dengan giving, namanya zakat. Jadi sang saksi diingat, dibersihkan, diregulasi satu perjalanan. Itulah rukun Islam. Nanti satu-satu kita bahas ya. Tapi yang penting roadmap-nya ngerti dulu gitu. Iya. Kan nanti kesini ngebahas ini lagi sih. Ngomongin center lagi, ini lagi. Tapi besok handphonenya ganti, tenang. Dapat nggak? Berarti waktu ibu-ibu ngelihat hal yang nggak baik, nggak apa, ilusi nggak? Ilusi dari sini nih. Kalau cuman bersaksi, nggak baik, nggak buruk. Kenyataannya begitu. Nah, keinginan kita, karena si aku tiganya terlalu mendominasi, pengen selalu yang terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Namanya ekspektasi. Dari mana datang ekspektasi? Diinstal dari luar. Dikasih kategori dari luar. Yang bagus gini ya, yang buruk gini ya, yang nggak oke gini ya. Udah tuh, kita diinstal sama faktornya. Namanya kalau dalam film disebut masuk ke dalam dunia Matrix gitu. Iya. Makanya begitu si Neo dikasih tahu sama Morpheus, that's not reality, nggak bisa, dia nggak ngerti gitu. Karena dia anggap hidup ini adalah apa yang dia tonton di film, dia tonton di TV, dia lihat di media sosial. Ini semua seems real. Di Texas terjadi apa? Banjir, badai. Yang nonton di Cibinong, Bu, stres. Aduh, gimana ya? Di Texas jauh tuh. Itu sama Cibinong, kemana gitu misalnya. Nah, hati-hati ya, ini di Texas ada banjir. Anaknya di Cibinong misalnya. Bener nggak ini? Betul nggak? Artinya, kita tuh terlalu take it personally, everything yang sesuatu yang to be fun gitu, Bu. Gitu. Nah makanya nanti kita akan ngerti hidup ini bukan urusan work tapi play. Beda loh. Nggak ada piano, working piano, nggak ada playing piano. Iya. Jadi kalau kita udah play in life, nah masuk tuh ke dalam keselarasan. Saat playing life selaras, kita lepasin ekspektasi, accepting the reality gitu. Once accept the reality, itulah yang namanya Islam gitu. Jadi kalau sekarang ngomong ibadah, bukan sholat, bukan. Ibadah tertinggi adalah menerima kenyataan. Caranya, latihannya, sholat. Makanya ujungnya takwa. Jadi yang penting sholatnya, takwanya. Wah, pintar, bagus. Yang satu jalan menurut tradisi ini. Dan ingat, jalan beda-beda. Gak harus semuanya sama kita gitu. Beda sama kita salah, jangan. Karena semuanya pengen jadi orang sehat. Mau lari, mau tenis, terserah. Karena tujuannya apa? Sehat. Gak bisa petenis mengkafirkan pelari.
Ya, kafir nih pelari, nih yang benar petenis gitu. Nggak bisa, karena dua-duanya mau sehat. Berarti yang mengkafirkan kira-kira kurang sehat. Oke, sip ya. Get something kan nih? Get. Iya. Lumayan Bu, kita sejam nih ketawa lupa masa. Bener nggak? Lumayan. Ini tuh resting area nih gitu. Soul-nya lumayan. Nah, maka kalau tadi di sini cahaya, di sini jiwa, di sini jasad dan seterusnya, semakin getaran ini banyak, semakin bayangan ikut bergetar nggak? So keep your soul calm. Nggak ada lagi caranya. Makanya di 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Dan ketenangan itu nggak dikasih, tapi dilatih. Jadi sholat latihan bukan? Puasa latihan bukan? Ya bukan alat buat dapat pahala, bukan. Surga gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau tahu Allah Akbar, that's it, this is my ini tempat latihan saya gitu, latih. Diem dirinya, diem batinnya, udah. Ngerti lagi isinya, top banget. Tapi ibu-ibu nggak ngerti sholat juga nggak apa-apa, sholat aja. Seenggaknya waktu sholat enggak ngegosip, bener nggak? Lumayan, Allah Akbar, diem. Jadi sholat itu adalah break antara satu gosip dengan gosip yang lain, misalnya. Jadi begitu Allah, break dulu ya, sholat. Habis sholat lanjut, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti sholat lagi, mati aja ujungnya. Oke ya, dapat ya? Sip ya? Jadi kita hidup di dunia atau di bumi? Tempat livingnya di mana? Bumi. Tapi terjebak oleh dunia ilusinya masing-masing. Ruangannya sama, problemnya beda-beda. Jadi seruangan ini buminya sama nggak? Dunianya? Jadi sama dunia yang lain berbeda. Sekali lagi nggak usah rese, udah. Dia punya dunia sendiri, punya caranya sendiri, punya petnya sendiri. Nah, makanya dunia disebut, udah tahu ketahuan angkatannya kalau gitu ya. Iya, selagu itu saya belum lahir kayaknya ya, nggak tahu. Wah jauh, nggak tahu. Ya dapat ya. Nah nanti next gini-gininya paling 10% lah. 90%-nya kita belajar calming the soul. Buat ngebuat jiwa kita itu lebih tenang. Kenapa? Calming the soul itu nggak bisa ngelepas dari satu panca indera. Jadi gini Bu, maaf ya. Nanti kita belajar di spill dikit. Ibu pernah dengar kata meditatif nggak? Meditatif itu keadaan kita saat jiwanya tenang. Bahasa Arabnya khusyuk. Oke? Maka untuk khusyuk, untuk meditatif perlu yang namanya meditasi, ritual. Nah jangan salah, meditasi itu ada di level 7. Orang tiba-tiba di level 1, tiba-tiba meditasi nggak akan kena, Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dari 1 dulu sampai 6 beres, baru meditasi. Ini ikutan kelas langsung ke sini, 1-6-nya nggak diregulasi dulu gitu inti. Makanya ketiduran sih benar. Makanya kenapa mau sholat disuruh wudhu dulu nggak? Tapi sebelum wudhu ada azan dulu nggak? Azan, wudhu, qomat, baru sholat. Jadi kalau azannya nggak ngerti, wudhunya nggak ngerti, qomatnya nggak ngerti, sholat pasti nggak khusyuk. At least menuju sholat itu bukan basic ground di sini, bukan. Karena kenapa? Nanti meditatif itu levelnya ada di sini gitu. Sip ya? Oke? Dapat ya?
So, PR kita hari ini, sadarilah gini Bu. Ada 2 poin nanti, 2 poin. Ini kalau kata Daniel Kahneman itu ada orang sistem 1 dan orang sistem 2. Sistem 1 itu quick respon, sumbu pendek itu sistem 1 tuh. Dari senyumnya udah ketahuan nggak apa-apa ya. Sistem 2 itu long respon namanya. Ini namanya reaktif. Ini respon. Nah gitu. Nah, untuk ngebuat bayangan di sini tadi nggak terlalu bergetar, belajarlah di sistem 2. Responsif. Karena kalau ibu-ibu marah gara-gara orang lain nyebelin, itu levelnya namanya binatang ternak. Binatang ternak digiring ke sini ikut. Digiring ke sini ikut. Betul nggak? Binatang ternak tergantung yang menggiring, benar nggak? Kalau kita tergiring orang lain kita marah, berarti kita levelnya sama nggak sama binatang ternak? Itulah kenapa perjalanan Quran dari binatang, Baqarah, menjadi manusia gitu. Dari Al-Baqarah menuju Anas. Oke? Oke nggak ini? Tatapannya tuh kayak kosong gitu ya. Nah, kosong tuh artinya isi, jangan salah, jangan marah dulu, jangan. Kan kosong adalah isi. Responsif bagus. Next week, next meeting. Karena Bu maaf ya, kalau nggak ngerti teori tadi dulu, tiba-tiba ke sini puyeng. Sekarang kita, jangan kita Bu. Level kita nggak ada yang sama, nggak ada. Kan yang tadi saya bilang, nggak usah nanya level, ngerti, udah beda. Yang jelas kita semua sakit jiwa, udah gitu aja. Itu yang jelas. Semua kita lagi mau berobat. Kan udah, Ibu masih ingat nggak? Bumi ini tempat orang sakit jiwa semuanya. Udah, kalau nggak sakit jiwa nggak akan lahir, Bu. Jadi semua di sini memang lagi berobat. Iya. Jadi kalau ketemu orang nyebelin, sesama pasien rawat jalan. Dia berobat, saya berobat, udah. Jadi nggak usah marah gitu. Makanya salah satu tools yang paling membuat kita flowing namanya memaklumi. Udah maklum aja. Oke. Get something? Get. Kita serial ilusi ada 6 ya Bu. Ilusi 1 udah, 2, 3, nanti pre-meditatif 4, ilusi 5, dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa panjang ya? Nggak apa-apa. Oke. Sekarang ibu-ibu nggak boleh nanya, saya yang mau nanya terakhir, ibu-ibu dapat apa hari ini? Bahagia. Iya dong, benar. Bahagia. Benar banget. Boleh ada yang komentar nggak? Kayaknya saya dapat sesuatu deh. Gitu. Cie. Validasi. Tapi dapat ya? Sip. Ada yang mau cerita? Atau mau disimpan masing-masing aja? Ya udah disimpan masing-masing. Oke ibu-ibu ya. Kita hening sebentar boleh? Boleh ya. Sip. Alhamdulillah. Santai dan rileks. Menghening itu membuat tangan tadi kita tuh diem supaya bayangannya ikut diem. Jadi saat yang paling rileks itu saat kita menyatu dengan nafas. Sesimpel untuk kita nonton nafas aja. Setiap tarikan kita bersyukur, setiap buangan nafas kita bersyukur, just enjoy, embrace, betapa itulah yang disebut kasih sayang Allah. Saat nafas kita masih ada, saat nafas kita berhembus, kita nggak pernah bisa jauh dari kasih sayangnya yang tanpa batas. Dan kita lepaskan semua apa yang berat, semua apa yang kita genggam, semua apa yang kita inginkan, kita rilis. Hanya untuk hadir utuh di sini saat ini, untuk menerima semua apapun,
untuk tidak ke masa depan dan masa lalu, untuk hanya hadir utuh di sini saat ini, sesederhana menikmati nafas. Dan lebih disadari bahwa aku tidak menafaskan diriku, nafas terjadi secara voluntary, seapa adanya, tanpa aku nafas, tanpa aku membuat nafas, dia hadir tidak berhenti, dia hadir tidak disuruh, dia hadir seapa adanya. Santai dan rileks. Izinkan dirinya untuk diam, untuk istirahat. Izinkan dirinya untuk menerima seapa adanya. Wahai para jiwa, istirahatlah. Santai dan rileks. Tidak tergesa-gesa, hanya menikmati sekarang di sini saat ini. Lepaskan semua apa yang masih tegang, yang tidak nyaman. Just enjoy di sini saat ini. Jika ada apapun sensasi yang terjadi, hanya saksikan, tidak perlu login, tidak perlu mengikuti, hanya disaksikan.
Dan tidak tergesa-gesa, santai aja, tidak terburu-buru. Berterima kasih kepada dirinya, kepada semesta dan semua keberadaan. Dan kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan welas asih dan bersyukur dan membuka mata perlahan-lahan. Dan boleh untuk memeluk dan bermaafan dengan teman sebelahnya. Untuk berterima kasih, silakan. Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.